Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Kali ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita bicara soal trik membuat objek, khususnya di daun, jendela, pintu dan sebagainya, agar tampak lebih nyata dengan cara memberikan space agar tidak menyatu, warnanya bisa berubah. Maka kali ini kita akan bicara soal bagaimana membuat atap sehingga atapnya juga lebih tampak seperti nyata. Jadi kita coba gunakan beberapa plugin yang ada di SketchUp. Jadi atap ini beragam bentuk bisa kita gunakan. Terlebih lagi SketchUp juga punya beberapa plugin yang bisa kita pakai dalam mendesain sebuah atap. Jadi dalam satu atap ini ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan, mulai dari penutup atapnya sendiri, kemudian hubungan serta aksesoris yang lain, sehingga atapnya bisa tampak lebih nyata. Nah, langkah yang pertama tentunya setelah kita membuat rumah, dindingnya sudah kita pasang, maka yang terakhir kita akan memberikan penutup. Ini bisa kita pakai grid heat roof gitu ya. Jadi yang pertama kita tentukan sudutnya, kemudian overhang atau kalau bahasa Jawanya kritisnya kita mau berapa. Setelah kita tutup tadi, nanti maka SketchUp akan memberikan gambaran bentuk atap yang akan kita gunakan. Nah, untuk lebih manis, bisa jadi atapnya tidak langsung kita pasangkan di atas tembok, tapi kita berikan sedikit aksesoris dengan temboknya kita naikkan sehingga tampak lebih manis. Jadi bentuk atap ini terserah desain yang akan Anda buat. Yang tentunya kita perhatikan, kemudian bentuk atap itu ada ketebalan untuk list plank, kemudian ketebalan atap itu sendiri. Tapi semakin banyak elemen yang kita gunakan, maka nanti akan semakin berat. Jadi yang itu yang diperhatikan. Tapi semakin sederhana bentuk atapnya, elemen yang kita buat, termasuk bagaimana kita memberikan teksturnya, nanti itu akan pekerjaan kita di renderingnya juga akan semakin ringan. Tapi memang untuk kebutuhan detail ya beberapa bagian perlu kita buat, kita atur sehingga teksturnya, ketepatannya mendekati rasional, sehingga termasuk yang kita atur ini di teksturnya, besarnya genteng ya harus kita ketahui sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya lebar dan tinggi gentengnya sesuai dengan ukuran genteng yang ada di pasaran, itu yang perlu kita perhatikan, sehingga kita perlu men-scale material ini agar tampak lebih nyata. Jadi sebenarnya dengan hanya memberikan tekstur itu juga sudah cukup terlihat baik. Tapi kalau kita mau memberikan ketebalan yang berbeda, maka nanti itu kita buat semakin banyak garis. Artinya semakin banyak garis itu akan semakin banyak beban yang diperlukan. Seperti saya sampaikan kalau kita mengecek di entity infonya akan seperti itu, sehingga akan berbeda dengan satu bidang dengan banyak garis yang dibuat. Kalau ini kan garis yang ada kan dari tekstur. Jadi sekali lagi, dalam menyusun atap itu satu memang terkait dengan desain atap yang akan kita gunakan, kemudian elemen pendukung yang akan kita pakai, termasuk misalnya hubungan atau ornamen pendukung lain yang akan kita pasangkan di atap kita. Tapi sekali lagi, semakin banyak bermain dengan garis, semakin banyak elemen yang kita bentuk, maka tentu objek kita ini, objek 3 dimensi kita ini akan memang lebih berat. Jadi triknya ya satu, cukup kita atur dengan teksturnya, ukurannya mendekati sesuai dengan ukuran realnya, sehingga nanti ketika kita render ya itu sudah cukup baik. Tapi kalau kita membutuhkan tampilan yang jauh lebih menarik, ya kita bisa buat
atap itu menjadi bagian per bagian. Gentengnya memang kita buat satu per baris, sehingga nanti ada tekstur yang jauh lebih tampak ketika objek itu kita render. Ya, terima kasih sudah menyaksikan trik yang kedua. Kita akan ketemu lagi di trik menggambar 3D pada episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.